Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, karena lewat dalam segala keadaan, Engkau masih tetap Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar lagi daripada firman Engkau Tuhan. Di awal bulan April, bulan di mana kami akan mengingat Paskah Tuhan. Kami berdoa agar Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Sehingga kami betul-betul mengerti maksud hati Engkau di dalam firman Allah yang hidup. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, selamat pagi semuanya. Kita sangat bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara virtual. Tetapi saya tahu di dalam Tuhan kita semua adalah satu. Tuhan tidak melihat kita hanya dari sisi fisik, tetapi juga melihat kita dari sisi hati kita. Dan saya percaya di dalam setiap perkumpulan jemaat, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pada waktu itu belum ditemukan namanya pertemuan secara virtual. Tetapi Paulus sendiri berkata bahwa mereka pun boleh berkumpul di dalam roh. Mereka tidak bertemu muka dengan muka, tetapi di dalam roh mereka berjumpa satu sama lain. Dan saya percaya bahwa pertemuan hari ini di seluruh dunia adalah pertemuan yang menjadi visi daripada Tuhan. Bahwa kita boleh berkumpul secara fisik, kita juga boleh berkumpul secara roh. Hari ini kita memasuki satu bulan yang baru di bulan April. Dan minggu depan kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Nah, sangat menarik bahwa saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya percaya salah satu makna yang paling dalam setiap kali kita mengingat akan Paskah adalah bagaimana Tuhan melewatkan malapetaka daripada bangsa Israel. Momen Paskah digunakan oleh Tuhan untuk menjelaskan kembali kebangkitan Kristus dari kematian. Sesudah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari Minggu pagi, di hari pertama sesudah Paskah, Yesus bangkit. Yesus telah menang terhadap maut. Virus dosa yang coba diberikan oleh iblis telah ditemukan antivirusnya dengan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Di bulan ini kita akan belajar tentang saling mengasihi. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah be devoted to one another in love. Saya percaya setiap kali kita berbicara tentang saling atau saling mengasihi, begitu banyak ayat berbicara tentang hal ini, kita selalu diingatkan kembali, kita difokuskan kembali kepada Tuhan. Belakangan ini kita tahu ada beberapa fenomena yang terjadi. Kita tahu beberapa negara sudah mengalami ini sebelumnya. Indonesia baru mulai tren atau mulai berasa kondisi ini adalah di awal bulan Maret. Ada beberapa hal yang hari ini sangat sering orang bicarakan, orang terima atau orang kirimkan berita-berita, yaitu satu fenomena sosial di mana kita mengalami keterisolasian atau keterbatasan di dalam berinteraksi secara fisik. Atau bahkan mungkin orang-orang tidak bisa melakukan kegiatan bersama secara umum seperti pada umumnya. Fenomena sosial itu yang pertama adalah kita melihat dua hal ini. Ini adalah sanitizer dan juga masker, betul ya? Bahkan hampir semua kita ini sedang mencari kedua alat ini. Atau ada satu lagi namanya pengukur suhu. Alat-alat ini digunakan untuk membatasi, atau untuk menyucikan, atau untuk membersihkan, atau untuk menjaga kita, supaya terhindar daripada virus yang diberikan oleh orang lain, atau dimediasi oleh orang lain. Dengan memakai alat ini, kita akan bisa terhalang atau terhambat di dalam penyebarannya. Tetapi ketika semua ini kita lakukan, karena kita juga tinggal di rumah, yang terjadi adalah kita sudah mulai bosan. Ada orang yang biasa bersosialisasi, orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang biasa gaul dengan orang lain. Ini akan menjadi satu hal yang sangat membosankan. Karena mereka harus mengurung diri di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali yang emergency. Kita beruntung di Indonesia, kita masih belum betul-betul diterapkan namanya
lockdown. Di beberapa negara, bahkan kita lihat di beberapa media sosial, bahkan ada orang kena hukuman ketika mereka keluar. Di India bahkan ada yang dicambuk katanya. Dan betapa membosankan tinggal di rumah. Dan banyak orang merasa ini adalah satu hukuman atau apa. Dan hal yang ketiga yang kita juga lihat ketika mereka harus terpaksa bekerja. Mereka pun harus menjauh dari orang-orang lain. Mereka pun harus menjaga diri mereka dan itu juga sangat-sangat membosankan. Ini adalah satu fenomena yang menurut kita adalah satu fenomena yang tidak menyenangkan. Tetapi sebaliknya ada juga satu fenomena yang lain. Nah, ini dia, ya. Ini adalah satu fenomena di mana orang sekarang sangat suka berinteraksi. Lewat berbagai media sosial, apakah itu mau Duo, atau Google Meet, atau Zoom, atau apapun. Media yang orang bisa gunakan hari ini. Bahkan kita sudah ada juga di gereja kita, di jemaat. Ada Jitsi katanya. Mereka mau gunakan secepat mungkin, seefektif mungkin supaya hubungan-hubungan ini bisa terjadi. Artinya apa? Di dalam fenomena yang ada ini, ada satu hal yang baik, ada juga hal yang tidak baik. Ada hal yang buruk, ada juga hal yang menguntungkan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kita adalah orang-orang yang bisa mau saling peduli, mau saling menolong, mau saling melakukan ini dan itu kepada orang lain. Tetapi ada satu resiko di dalam saling ini. Itu sebabnya firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita bisa devoted to one another in love. Bagaimana kita supaya bersungguh-sungguh saling mengasihi. Supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam menunjukkan kasih. Kenapa? Karena ada ternyata risiko daripada saling. Kita buka sama-sama firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti ini adalah satu resiko di dalam saling mengasihi. Bahwa ternyata ada namanya saling mengasihi yang pura-pura. Itu sebabnya di awal di Roma pasal yang ke-12. Sesudah selesai Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Berbicara tentang bagaimana akibat daripada dosa. Dan bagaimana pertolongan Tuhan lewat kasih karunia-Nya Yesus Kristus yang luar biasa. Kemudian mulai ayat yang ke-12 sampai pasal yang terakhir. Dijelaskan bagaimana hidup seorang yang telah ditebus oleh Kristus. Bagaimana kondak daripada orang-orang Kristen yang betul-betul hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi satu hal yang menarik di Roma 12 ayat 9 dan 10 ini dikatakan bahwa hendaklah kasih. Kasih yang disebutkannya itu sifatnya adalah agape. Kemudian kasih terhadap saudara itu disebut namanya Philadelphia. Kemudian saling mendahului atau devoted itu diterjemahkan kepada Philostorgoi. Nah ini yang sangat menarik ketika kita melihat ayat yang ke-10 ini, bahwa ternyata kata Philostorgoi berasal dari kata philia dan storge. Philia adalah kasih persaudaraan, storge adalah kasih yang alami dalam sebuah keluarga. Karena ada banyak sekali orang tidak paham bagaimana mengasihi sebenarnya. Karena mereka membangun kehidupan mereka bukan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di Roma pasal 12 ayat 9 dan 10 ini, kita jadi lihat ada dua jenis kasih. Ada dua jenis saling mengasihi yang Tuhan maksudkan di sini. Yang pertama adalah ada namanya kasih yang negatif, atau kasih yang pura-pura, atau agape yang hipokrit dikatakan. Dan kasih yang kedua adalah kasih yang positif. Yaitu kasih yang sifatnya alami. Natural love atau family love. Atau yang disebut dengan Philostorgos. Atau philia yang storge. Nah apa ini yang mau dijelaskan di sini? Kalau kita perhatikan di Alkitab.
Ternyata kata saling itu ada dua. Ada namanya saling yang negatif, ada namanya saling yang positif. Nah, saling yang negatif ini didasari oleh dosa. Didasari oleh keterpurukan manusia terhadap dosa. Kita tahu, sejak awal iblis sudah menyebarkan virus dosa lewat Hawa ketika Hawa dicobai di Taman Firdaus. Dan dari sana dikatakan dari satu orang saja, satu orang berdosa, semua manusia tersebar virus dosa itu. Sehingga apa? Kasih yang nyata, kasih yang tulus, kasih agape Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Firdaus dikontaminasi oleh virus kasih yang pura-pura yang diberikan oleh iblis. Masih ingat waktu iblis mempengaruhi Hawa? Dia katakan, tentulah Tuhan begini, tentulah begini. Dan Hawa melihat sepertinya iblis ini mengasihi dia. Sepertinya iblis ini mau memberikan kepada dia pengertian. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mendengar apa yang iblis katakan? Hawa akhirnya terpisah dari Tuhan. Dan akibatnya sampai hari ini dunia terkontaminasi dengan virus dosa. Kalau kita lihat virus-virus yang ada, atau kasih yang negatif, atau kasih yang pura-pura, atau kasih yang hipokrit itu, dikatakan saling membenci, saling bertentangan, saling menganiaya, saling mencemarkan tubuh, saling menghakimi, saling menggigit dan membinasakan, saling menantang, mendengki dan mendustai, saling memfitnah, saling membunuh. Ini adalah satu hal yang very familiar terjadi. Saya sangat percaya apa yang terjadi hari ini adalah Tuhan mau memberikan sebuah antivirus yang makin jelas lagi kepada kasih saling yang negatif ini. Kalau kita pindah ke saling yang positif, ini adalah orang-orang yang sudah mengalami agapenya Tuhan. Bukan agape yang hipokrit, tapi agape yang betul-betul real. Dikatakan mereka akan saling membasuh kaki. Mereka akan saling mengasihi. Mereka akan saling membangun. Mereka saling menasehati. Mereka saling memperhatikan. Mereka saling membantu. Mereka saling mengampuni. Mereka saling mengaku dosa. Semua saling. Jadi lihat, ada dua kekuatan yang hari ini dibangun di dunia. Ada saling yang negatif, ada saling yang positif. Nah, yang lucunya adalah saling yang negatif bisa didrive oleh kelihatannya agape, tetapi agape yang hipokrit. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa membedakan bahwa saya ini saling mengasihi secara positif, bukan saling negatif? Hal yang pertama adalah kita perlu membangun namanya agape yang tidak pura-pura. Untuk bisa devoted to one another in love, kita harus membangun satu agape, satu kasih ilahi yang tidak pura-pura. Kita mungkin dengar di dalam rumah tangga suami dengan istri yang menikah, sering kita dengar ya bahwa kita itu saling mencintai, saling mengasihi. Apa yang membuat orang-orang hari ini memutuskan pernikahan? Kebanyakan yang kita temukan adalah mereka bilang bahwa kita sudah tidak ada lagi saling. Saya udah berjuang untuk pasangan saya sekian lama, tetapi dia tidak memberikan respon yang baik. Saya sudah coba memberikan yang terbaik, apalagi saya kurangnya, tapi saya mengalami namanya banyak penderitaan. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi yang saya terima adalah begini. Saya udah gak tahan, Pak. Berapa sering kita counseling, kita mendengar orang-orang bilang, saya udah coba ini, saya udah coba segala jalan, saya udah pergi ke konselor ini, saya udah pergi ke konselor itu. Tapi yang saya terima adalah penderitaan dan penderitaan, penderitaan. Dan kalau kamu ada di posisi saya, udah pasti kamu melakukan hal yang sama, belum lagi KDRT. Sehingga banyak pasangan suami istri, atau banyak orang-orang yang kelihatannya saling mengasihi, mereka berhenti di dalam saling. Persahabatan yang begitu akrab kemudian hancur gara-gara apa? Nilai setitik rusak susu sebelanga. Kenapa? Karena saling yang dibangun adalah dasarnya atau prinsipnya hanyalah filia storge. Sementara yang Tuhan mau adalah agape. Saya bisa mengasihi saudara saya. Bukan berdasarkan saudara saya mengasihi saya. Tetapi berdasarkan kasih Tuhan kepada saya. Saya bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Begitu juga saudara saya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa
belajar, yang belum mengerti tentang kasih Tuhan dalam hidupnya, apakah dia masih bisa mengasihi juga? Bisa. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu bisa mengasihi musuh. Kalau apa? Kekuatan agapenya Tuhan kuat di dalam diri kita. Sehingga pilia storge kita, kasih alamiah kita, bertumbuh dari waktu ke waktu. Agape akan memberikan efek dari kasih Allah kepada kita. Kita kembalikan itu kepada Allah. Dengan cara kita mulai mengasihi pasangan, mengasihi saudara kita, mengasihi orang-orang di dalam keluarga kita. Kemudian kita bertumbuh lagi mengasihi orang yang asing, bahkan yang kita tidak kenal. Dan bertumbuh lagi jauh lebih tinggi lagi, bahkan dikatakan mengasihi musuh. Karena inilah virus yang terakhir, yang akan menghancurkan virus yang diberikan oleh iblis, virus dosa. Inilah satu virus yang juga antivirus, yang melawan daripada dosa yang menguasai dunia hari ini. Kasih yang tidak pura-pura, itu harus mulai dari sebuah ketulusan. Kasih yang Allah, kasih yang jujur, kasih agape Tuhan. Itu harus mulai daripada ketulusan. Masih ingat waktu Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria dikatakan adalah orang yang jauh daripada ajaran Taurat. Mereka tidak dianggap, mereka adalah kelas 2. Tetapi Tuhan memberikan satu contoh orang Samaria yang berbelas kasihan terhadap orang yang dianiaya, yang dirampok itu. Dikatakan bahwa orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan terjadi ketika ada ketulusan. Tanpa ketulusan, orang tidak akan mengenal, tidak akan bisa menangkap namanya agapenya Tuhan. Jadi bukan berarti hanya orang Kristen yang bisa merasakan ketulusan. Saya sangat percaya setiap orang diberikan Tuhan kemampuan untuk punya hati yang tulus. Orang Samaria punya hati yang tulus. Abraham sebelum dia kenal Tuhan, dia punya hati yang tulus mencari Tuhan. Orang-orang di seluruh dunia ketika mereka tulus mau mencari Tuhan, Tuhan akan berikan dirinya sendiri dipertemukan oleh kita. Dan inilah yang kita mau bertumbuh di dalam pertobatan. Di Roma 12 ayat ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ini hanya bisa terjadi kalau orang bertobat. Bukan hanya kalau seorang itu tulus. Seorang tulus itu adalah satu dasar untuk orang maju kepada pertobatan. Tetapi tanpa pertobatan, orang tidak akan pernah bertumbuh di dalam kasih agape mereka. Dan juga berubah menjadi kasih pilia yang storge kepada orang lain. Apa yang membuat kita akhirnya susah bertobat? Ini adalah gambar yang lagi tren hari ini ya. Semua orang mau memakai masker. Karena apa? Semua orang mau terhindar dari virus. Kalau saya melihat ini, sangat luar biasa. Kalau itu kita balik, kita menggunakan masker supaya kita tidak terkontaminasi oleh dosa. Tetapi yang terjadi adalah orang menaruh masker di dalam hidup mereka, sehingga dosa mereka tidak bisa keluar dari dalam diri mereka. Mereka menutup diri mereka dengan masnya mereka, dengan topeng mereka. Sehingga orang tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Bayangkan, kita bisa mengenakan topeng yang senyum, tetapi di dalam diri kita ada kebencian. Kita bisa ramah kepada orang, tapi sebenarnya dalam hati kita marah. Makanya tanpa pertobatan, meskipun orang punya hati setulus apapun, orang tidak akan pernah bisa membedakan apa yang jahat dan apa yang baik. Itu sebabnya kabar baik berlaku buat siapa saja, termasuk orang yang tulus ataupun orang yang tidak tulus. Ketulusan hati adalah awal kepada sebuah pertobatan. Tetapi kalau kita lihat, pertobatan itu ada 2 proses. Pertobatan memiliki 2 proses yang cukup menarik. Yang pertama dikatakan pertobatan itu adalah metanoia. Yang kedua adalah metamorfo. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan ini menjelaskan begitu banyak pengertian yang mungkin kita udah lihat secara langsung, tetapi waktu kita dalamin, itu membawa kita kepada kekayaan dan kekayaan yang lebih lagi. Kata metanoia disebut perubahan pikiran atau namanya perubahan hati dan pikiran.
Dalam bahasa sederhananya dikatakan bahwa bertobat itu adalah berbalik dengan segenap hati. Yang tadinya kita membelakangi prinsip-prinsip firman Tuhan, sekarang kita berbalik mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang berubah adalah apa? Belum tindakan, tetapi pikiran. Makanya pertobatanlah perubahan pikiran. Kita mulai berubah cara pikir kita yang lama kepada cara berpikir Kristus. Kita setuju dengan cara berpikir Kristus, walaupun mungkin cara pikir kita masih kacau. Kita mulai buang cara pikir kita yang lama, prinsip-prinsip kita yang lama, ikutin prinsip Kristus. Yang tadinya kita merasa, aduh susah banget untuk bisa mengampuni orang ini karena saya diperlakukan begini. Prinsip Kristus katakan, ampunilah orang 70 kali 7 kali, kita setuju. Walaupun mungkin perbuatannya belum sempurna, tapi kita setuju. Itu namanya berbalik. Berbalik artinya kita setuju dengan cara berpikir firman Tuhan. Kalau metamorfo adalah berubah. Berubah artinya apa? Berubah artinya ada satu proses di dalam diri kita yang terus-menerus dilakukan. Ini adalah satu proses lanjutan daripada pertobatan metanoia. Kenapa? Karena metanoia, di situ pekerjaan Tuhan jauh lebih besar. Sekarang di dalam metamorfo, justru usaha kita yang harus lebih besar. Kenapa? Karena ketika orang belum bertobat, Roh Kudusnya itu menerangi. Disebut namanya Roh Kudus mengiluminasi, memberi penerangan kepada orang, mendorong orang untuk bisa sadar. Itu sebabnya di Kisah 3:19 dikatakan kan itu sadarlah dan bertobatlah supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Roh Kudus menerangi orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau mencari Tuhan, diterangi oleh Tuhan sehingga apa? Pekerjaan Tuhan jauh lebih besar. Tetapi ketika orang sudah bertobat, dia akan mengalami satu proses kedua namanya metamorfo, di mana Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Artinya apa? Artinya dia sudah punya modal yang luar biasa, Roh Kudus. Amen. Roh Kudus itu nilainya tidak terhingga. Bahkan dikatakan di 2 Petrus, dia memberikan kepada kita segala sesuatu untuk hidup saleh. Ini luar biasa. Kalau saya ambil istilah John Louis di dalam I Choose Us, ya, metanoia itu ibarat orang lagi infatuation, orang lagi kasmaran sama Tuhan. Bayangkan, kita bisa lihat orang baru pertama kali ketemu mata dengan mata langsung jatuh cinta. Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, seolah-olah nggak ada capeknya, betul ya? Ketika orang jatuh cinta, dapat energi tambahan dari mana itu? Orang bilang, wah itu karena kelenjar ini ada hormon ini, hormon itu. Tetapi kalau di dalam pertobatan juga sama. Tuhan bekerja, Roh Kudus memberi iluminasi. Sehingga kita rasanya nggak ada yang susah. Nah, jadi kalau kita orang-orang yang masih agak susah di dalam pertobatan, kamu coba cek. Seberapa tulus kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Tetapi di dalam proses metamorfo, itu seperti love connection. Kalau John katakan infatuation itu adalah otomatis. Sepertinya semua otomatis. Makanya kalau orang baru-baru bertobat, itu semuanya kayaknya gampang gitu ya. Saya masih ingat waktu dulu saya awal-awal bertobat, saya kan nggak ngerti banyak firman Tuhan. Tapi kok bisa ngobrol dengan orang berjam-jam, seolah-olah ilmu saya banyak sekali. Saya masih ingat, saya pernah sharing kepada keluarga besar saya. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kita ngobrol firman Tuhan, lupa makan siang. Kok bisa? Karena ada infatuation lagi kasmaran sama Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak bangun satu love connection atau satu metamorfo, satu perubahan di dalam Tuhan, kita akan slip. Seperti yang John katakan, slip kepada affectionate regards. Atau hanya melihat Tuhan sebagai satu konsep. Hubungan kita dengan Tuhan berubah menjadi satu ritual. Tapi kalau kita metamorfo, kita terus menerus dalam pertobatan, kita akan membangun sebuah love connection dengan Tuhan. Metanoia akhirnya dimulai dengan lahir baru. Tetapi metamorfo diakhiri dengan kedewasaan. Inilah yang Tuhan maksudkan di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 berbicara ayat yang kedua. Dia katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu tidak lagi sama dengan dunia, kamu jadi berbeda. Kamu tidak lagi mengikuti skema dunia ini. Kamu tidak mengikuti skema tizomai, pattern of the world. Tetapi kamu berubah secara metamorf. Kata yang sama digunakan waktu Yesus mengalami transfigurasi. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke gunung. Dan dikatakan, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia dan dia mengalami namanya transfigurasi, perubahan bentuk, metamorfo. Nah itu tidak terjadi tiba-tiba. Yesus mengalami ini selama 30-an tahun dan dia lagi kasih teaser kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus tentang apa itu efek daripada metamorfo. Akan menjadi seperti apa kalau orang mengalami namanya metamorfo. Yesus berubah rupa. Dikatakan wajah Yesus bercahaya. Wow, so amazing, awesome. Satu metamorfo yang Yesus alami. Yang dia tunjukkan hanya glimpse, satu sekilas aja kepada murid-muridnya. Membuat murid-muridnya takjub. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan maksudkan di dalam proses metamorfosis. Satu proses perubahan, satu proses pertobatan terus-menerus yang dimulai dari suatu proses kelahiran lahir baru. Dan itulah yang membuat orang bisa memiliki agape yang tidak pura-pura. Kalau tidak, saudara-saudari, orang gak akan pernah punya agape yang real. Orang akan punya seolah-olah dia mengasihi tetapi jauh di dalam hati. Motivasinya menjadi dikontaminasi oleh iblis. Kenapa? Karena virus iblis masih terus menyerang. Sama seperti hari ini, walaupun mungkin kita sudah bersih daripada COVID-19, belum tentu kita kebal. Karena bisa saja datang terjadi lagi. Begitu juga dengan orang yang sudah metanoia, orang yang sudah bertobat. Dia perlu terus membangun di dalam sebuah proses metamorfo. Saya secara pribadi dengan kondisi physical distance, tinggal di rumah, saya nggak tahu saudara-saudari yang ada di rumah, bagaimana sekarang efek daripada tinggal di rumah itu. Saya punya 3 orang anak, kemudian ada mertua tinggal di rumah, setiap hari L4, lu lagi gitu ya. Kita ketemu lagi terus menerus, anak sekolah belajar online di rumah, orang tua juga sama, kita setiap hari. Nah bayangin kalau rumah kita mungkin kecil. Mungkin ukurannya hanya kayak seperti kos-kosan brothers misalnya. Lihat lagi rasanya gimana coba. Orang yang jarang ketemu mungkin awal-awal happy mereka. Tapi lama-kelamaan gimana? Lama-kelamaan mulai sensitif, betul atau tidak? Kita mulai sensi satu sama lain. Nah saya percaya Tuhan sedang menciptakan satu kondisi saling satu sama lain ini dalam konteks yang paling real. Dan itu saya alami sendiri. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya dengan anak saya. Kita ada sedikit konflik. Tapi saya sangat bersyukur. Konflik yang ada itu membuka mata saya. Untuk mengenal anak saya jauh lebih dalam dan jauh lebih jelas lagi. Yang awalnya saya marah dengan anak saya karena dia tidak obey dengan saya. Tapi kemudian di dalam proses metamorfo yang ada, saya harus berubah dari diri saya yang lama untuk mau proses anak saya. Kemudian mau mencoba mendekati dia lagi dari sisi yang lain. Yang tadinya kemarahan saya sudah diubun-ubun. Akhir pembicaraan selama 1 jam. Berubah menjadi pelukan yang hangat dengan anak saya. Saya sangat bersyukur. Anak saya yang kedua, satu hari dia datang sama saya, dia bilang, Dedi kayaknya harus betul-betul bimbing saya. Waduh, saya bilang, kan kamu punya pembimbing. Iya, saya butuh Dedi betul-betul bimbing saya. Bimbing saya untuk bagaimana bisa melayani orang, bagaimana bisa membimbing orang dengan lebih baik. Saya pengen belajar dari apa yang Dedi lakukan. Dalam hati saya pikir, wow, ini luar biasa ini anak saya nih. Dia punya keinginan, punya hati mau dibimbing. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan saya bilang, oke, siap. Tapi ternyata kita harus punya appointment di rumah ternyata. Karena justru di rumah pun appointment makin banyak, betul ya? Appointment meeting ini, appointment meeting itu makin nambah. Bahkan ada beberapa orang appointment untuk makan pun tak ada lagi. Lupa makan. Dan ternyata itu juga terjadi pada anak saya. Tapi saya sangat bersyukur istri saya mengingatkan saya, Hani ayo kita kumpul bersama-sama. Aja kita kumpul, kita devotional, kita belajar satu sama lain, kita coba mengasihi satu sama lain, kita beraktivitas lagi satu sama lain, kita melakukan begitu banyak kegiatan, masak. Saya secara pribadi waktu hari puasa kemarin,
Terakhir sekali saya masak mungkin 15 tahun yang lalu. Dan sudah 15 tahun saya mulai lagi memasak untuk keluarga saya. Saya berharap makanan saya enak. Ternyata bumbu kurang, bayangin. Dan saya harus menyangkal diri. Waduh, ini saya harus pergi ke pasar. Tapi ke pasar gimana? Susah. Saya pastikan, oke, apa yang harus saya lakukan? Saya harus pakai masker, saya harus memastikan semuanya. Dan menjauh daripada orang. Ternyata pasar tutup. Dan saya harus pulang cepat-cepat. Tapi puji Tuhan, ternyata ada satu tempat yang lain yang masih buka. Masak yang tadinya saya pikir hanya bisa 15, cukup 15 menit memasak masakan yang saya mau sajikan kepada keluarga. Tapi karena sesuatu dan lain hal ini berubah menjadi 2 jaman, bayangin. Tapi saya melihat di dalam rumah itu menjadi satu ekspresi di mana kita menunjukkan kasih, metamorfo terus-menerus terjadi. Bagaimana saya untuk bisa lebih sabar di dalam memperlakukan keluarga saya. Bagaimana saya juga mau bersikap lebih baik lagi di dalam keluarga. This is a test ketika kita ada di dalam rumah. Dan Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam metamorfos supaya agape kita tidak lagi menjadi pura-pura. Hal yang kedua, dikatakan adalah sesudah ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dikatakan bahwa kasih kita yang kita dapat daripada agapenya Tuhan. Kasih yang kita terima daripada agapenya Tuhan. Kita harus bumikan. Kita harus membumikan kasih agape itu sekarang. Dengan cara bagaimana? Kita melakukan namanya kasih persaudaraan yang alami. 1 Tesalonika 4 ayat ke-9 dan ke-10. Dikatakan begini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saya mau highlight kata lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena proses metamorfo, sesudah orang mengalami metanoia, proses perubahan bentuk, sesudah orang mengalami pertobatan, untuk bisa menerapkan saling yang komplit kepada satu sama lain. Hanya ada satu kunci, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Karena tidak ada yang alami. Tidak ada yang alami, saudara-saudari. Filia itu bukan nature, tetapi nurture. Filia itu kita nggak bisa langsung mengasihi. Itu harus dibangun. Itu harus dibuild. Itu sebabnya dikatakan tentang kasih persaudaraan. Dalam bahasa Indonesia disebut Philadelphia. Tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar agapao dari Allah. Jadi orang yang bertobat dapat agape dari Tuhan. Betul ya? Tetapi agape yang dari Tuhan itu harus dibumikan. Karena kalau orang bilang, oh aku mencintai Tuhan, aku ada penyembahan sama Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan. Itu baik. Tetapi itu belum membumi, itu hanya antara kamu dengan Tuhanmu. Berapa banyak orang hari ini datang ke gereja, mereka bilang, oke saya mau ada penyembahan. Mari kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Mereka datang ibadah, bahkan ada 5 jam, 6 jam datang ibadah. Tetapi ketika saat agape itu dibumikan, gagal. Kenapa? Karena orang gak belajar. Orang gak belajar membumikan agape. Cara membumikan agape disebut namanya adalah Philadelphia. Bahkan istilah yang disebutkan di awal sebelumnya disebut namanya Filio Storge. Filia Storge. Filio Storgos. Di mana kamu melakukan kasih persaudaraan secara alami. Storge adalah kasih saudara-saudari. Kasih keluarga. Contoh. Di dalam keluarga saya itu secara alami udah pasti mengasihi, betul ya? Dalam konteks yang positif. Artinya, mau sejahat apapun keluarga saya, itulah keluarga saya. Saya nggak bisa bilang pada keluarga saya, karena kamu udah nggak cocok dengan sifat-sifat saya, tolong kamu bubar keluar dari keluarga ini. Nggak mungkin kan? Kita akan tetap mengasihi keluarga kita, meskipun mereka jahat atau apapun yang terjadi dalam keluarga. Tetap keluarga, karena kita ada hubungan storge, kita ada hubungan sedarah.
Dan inilah yang Tuhan mau. Dengan kasih agape kepada yang tadinya orang asing, yang telah dipersatukan di dalam roh Tuhan, lewat pembaptisan, mereka menjadi family of Christ. Kita bisa menjadi storge kepada satu sama lain. Tetapi itu tidak alami, itu perlu dibangun. Contoh misalnya, saya orang Batak, istri saya orang Manado. Beda suku aja udah susah kita bertemu. Tetapi lewat agapenya Tuhan, saya mulai membangun filiostorgos kepada istri saya. Saya mulai membangun satu hubungan kasih persaudaraan kepada pasangan saya. Begitu juga dengan saudara-saudara yang ada dalam jemaat. Ada berbagai suku, ada berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai perbedaan yang ada. Itu sebabnya dikatakan tanpa belajar dari agapenya Tuhan, kita akan susah menerapkan filia storge kepada sesama kita. Tanpa agapenya Tuhan, akan susah, kita akan terbatas. Oleh karena itu kita terus harus melakukan namanya metamorfo. Alkitab kemudian menjelaskan, karena inilah kondak daripada cara hidup orang Kristen. Dari pasal 12 sampai pasal yang ke-16. Inilah cara hidup. Dan cara hidup itu dijelaskan. Dia katakan begini. Tuhan mau kita betul-betul membangun kasih yang jelas kepada satu sama lain. Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dikatakan begini. Ini agak panjang ayatnya, tapi saya akan bacakan kepada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Oh, di ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi bagi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Waktu kita baca itu saya mau tanya pada kita. Ada nggak di antara kita semangat atau ada di antara kita mau pengsat? Dan kita bilang aduh sulit amat hidup jadi orang Kristen. Nggak sanggup saya begini. Saya dikerjain orang 2-3 kali aja udah empet di sini. Apalagi di sini dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Setiap kali orang melakukan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Orang lempar kita dengan batu, kita lempar balik dengan pisang. Ini kan nggak gampang ini. Pisangnya satu tandan itu sakit juga ya. Tapi maksudnya kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan itu nggak gampang. Jadi inilah yang membuat orang mulai ragu-ragu. Benar nggak ini? Benar nggak ini firman Tuhan? Ini nggak fair banget ini. Sangat tidak fair. Saya mau kasih tahu saudara-saudari. Kalau kita bicara tentang fairness. Berapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang yang sedang belajar Alkitab. Karena dia kurang memahami tentang seberapa Tuhan mengasihi dia. Dia bisa memahami bahwa Tuhan mengampuni. Karena di firman Tuhan dikatakan di Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitulah cara Tuhan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Kalau kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Rasanya kok gampang gitu ya. Saya bilang, seandainya kamu seorang hakim yang paling adil. Kamu sedang menghakimi seorang terpidana, pembunuh berdarah dingin. Semua dosa dia lakukan, semua kejahatan sempurna dia lakukan. Kira-kira, vonis apa yang cocok buat orang ini? Dia bilang ya vonis mati. Sekarang, adil nggak bagi kamu kalau kamu lepaskan dia?
Kalau dia bilang begini, Pak, minta ampun Pak. Saya minta diampuni Pak. Tolong lepaskan saya Pak. Saya punya anak istri. Kamu adalah hakim yang adil, kamu punya reputasi yang sangat sempurna. Kira-kira, fair nggak buat kamu untuk melepaskan dia? Dia bilang enggak. Saya mau tanya, dibandingkan kamu dengan Tuhan, lebih adil mana? Hakim kita, Tuhan, dibandingkan dengan kamu, mana lebih adil? Tuhan atau kamu? Oh, dia bilang, ya, tentu Tuhan. Saya mau tanya kalau begitu. Kalau Tuhan kita yang adil, kira-kira apa keputusan dia untuk dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini? Dia bilang sama dong, hukuman mati. Tapi kalau kita lihat di Alkitab apa? Kalau kita minta maaf, kita memohon ampun kepada Tuhan, dikatakan ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Saya mau tanya, di mana keadilan Tuhan? Dan dia mulai bingung. Saya bilang, kebanyakan orang tidak mengerti pengampunan Tuhan behind the scene. Orang lebih semangat melihat, oh karena dia Tuhan, dia mengampuni, dia maha pemurah, dia maha pengampun. But people don't see behind the scene. What is the process to forgive our sin? Tetapi apa yang membuat Tuhan mau begitu cepat mengampuni kita? There is only one reason God forgive us, because of Jesus. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan sahat, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang paling dia kasihi. Saya balik sekarang situasi ini kepada kamu. Kamu adalah hakim yang adil. Tiba-tiba kamu ada pikiran aneh. Kamu sayang dengan terpidana mati ini. Dan kamu pengen lepaskan dia. Gila gak kamu berpikirnya? Kalau kamu berpikir bahwa anak kamu mau kamu gantikan anak yang sangat kamu kasihi. Anak yang tidak ada cacat celah. Anak satu-satunya. Kamu gantiin untuk mengganti orang ini. Aneh gak cara berpikir itu? Dia bilang aneh, gak masuk akal. Saya mau kasih tahu kamu. Itulah yang dilakukan Tuhan. Untuk membuktikan kepada iblis bahwa dia benar. Tetapi juga untuk membuktikan kepada manusia bahwa dia adalah Allah agape. Allah yang mengasihi tanpa syarat. Kita dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Untuk membuat kita punya philia storge kepada orang lain. Mungkin hari ini kita susah untuk bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Mungkin kita begitu banyak perbedaan. Tapi dikatakan kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Rajin dengan tidak kendor. Membantu orang kudus dalam kesusahan. Memberkati yang menganiaya. Menangis dengan orang yang menangis. Tertawa dengan orang yang tertawa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hidup damai dengan semua orang. Jangan membalas. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah satu perlombaan kasih. Ketika Roh Kudus diberikan kepada orang yang mengalami pertobatan, itulah sebuah modal yang begitu besar. Artinya apa? Saya berbuat baik bukan supaya saya diselamatkan. Saya berbuat baik karena saya punya Roh Kudus. Yang saya perlu aktifkan. Sama seperti talenta diberikan oleh Tuhan kepada kita. We must activate. Tetapi cara mengaktifkan adalah kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan. Inilah yang Tuhan mau. Di dalam konteks sekarang ini, kita tinggal di rumah. Saya sangat bersyukur mendengar banyak kabar baik. Banyak sekali kabar-kabar baik kita dengar. Justru lewat online, lewat digital media, lewat media sosial. Kita makin lebih terkoneksi satu sama lain. Sekarang orang udah malas WhatsAppan. Orang bilang, yuk kita lihat muka dengan muka yuk. Kita lihat ini yuk. Orang udah mulai malas WhatsAppan. Di dalam grup mereka sudah saling chit-chat satu sama lain. Udah saling ngobrol satu sama lain. Mulai sharing live satu sama lain. Kita sangat bersyukur di dalam bulan-bulan ke depan. Kita akan melihat banyak perubahan demi perubahan terjadi. Justru lewat media. Kenapa? Karena kita tidak lagi dibatasi oleh jarak. Kita tidak dibatasi oleh lagi ruang. Kita akan bisa makin terkoneksi satu sama lain. Pada akhirnya dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pada akhirnya saudara-saudari, kasih kita akan bertumbuh. Saling kita akan sangat efektif. Kita akan devoted. Kata devoted, kesungguhan hati. Ternyata itu adalah membumikan agape. Dengan cara apa? Philia storge. Saya mau betul-betul mengambil bagian bahwa orang-orang asing yang ada di dalam jemaat menjadi part of my family.
Karena kita bukan hanya dipersatukan oleh gereja, tetapi kita dipersatukan oleh darah Kristus yang membuat kita menjadi keluarga. Semoga devoted one another in love akan menjadi satu model kasih yang kita mau terapkan. Mulai daripada keluarga, kemudian jemaat, kemudian bertumbuh kepada orang-orang lain. Sebagaimana yang 2 Petrus 1 katakan, from brotherly affection kepada love. Kasih kepada saudara-saudara menjadi kasih kepada semua orang. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan dan Roh Kudus memampukan kita melakukan hal-hal yang besar di dalam mengasihi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur Engkau adalah Allah yang setia. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mengasihi dengan cara yang berbeda hari ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk bisa hidup di dalam kasih. Yang mendapatkan agape Engkau. Betul-betul mau membumikan dengan sebuah metamorfosis terus-menerus di dalam diri kami. Sehingga kami bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Engkau. Dan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu. Berkati setiap orang yang melayani hari ini. Sembuhkan orang yang sakit. Kuatkan orang yang lemah. Beri ketenangan kepada orang yang khawatir. Beri hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah Tuhan. Sehingga dapat mengarahkan bangsa dan negara ini. Melewati musibah ini. Melewati krisis ini. Dengan ketertarikan, ketergantungan. Dan kecintaan yang lebih besar kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.